Kenapa? Karena pada detail-detail yang ada pada ijazah inilah yang saya secara independen, secara pribadi itu membuat saya menjadi tercengang waktu itu. Karena saya adalah peneliti perilaku, epidemiologi perilaku, neuroscience behavior, maka situasi di sini di mana waktu itu kami akan menyampaikan beberapa detail terkait dengan ijazah ya Joko Widodo ini yang selama 3 tahun kami jadikan sebagai kajian penelitian kami ya. Banyak detail-detail yang akan saya sampaikan, yang akan kami sampaikan yang belum pernah kami sampaikan selama ini ya. Sengaja kami simpan sampai spesimen yang terakhir itu keluar. Tetapi mengingat bahwa 3 spesimen yang kami tunggu, yaitu spesimen dari KPU Surakarta 2005 dan 2010, serta spesimen dari KPU Jakarta tahun 2012 itu belum diterima oleh Ibu Dr. Leoni Lydia dan Bapak Dr. Bonatwa Silalahi. Masih dalam proses, karena menunggu maka sebaiknya kami akan sampaikan. Jadi mengapa kami sampaikan bahwa mulai sejak tahun 2022, tepatnya di tanggal 20 Oktober 2022, pertama kali keluar spesimen ijazah official secara resmi, ya, dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta. Ya, inilah pertama kali secara official spesimen ijazah Joko Widodo ini keluar, ya, dalam bentuk fotokopi. Perhatikan baik-baik ya, format fotokopinya adalah A3. A3 itu format yang sama dengan aslinya. Ijazah asli yang dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada untuk program sarjana, ya. Tetapi bukan berarti bahwa fotokopi ijazah ini adalah fotokopi yang berasal dari ijazah asli, bukan berarti begitu ya. Nah, kenapa? Karena pada detail-detail yang ada pada ijazah inilah yang saya secara independen, secara pribadi itu membuat saya menjadi tercengang waktu itu. Karena saya adalah peneliti perilaku, epidemiologi perilaku, neuroscience behavior, maka situasi di sini di mana waktu itu Kompas TV ya, ini Kompas ya, ini salah satu media yang hadir, Kompas TV yang memuat video live ya dengan wawancara terhadap Dekan Dr. Sigit Sunarta, itu saya memperhatikan perilakunya, perilaku dari dekan itu maupun perilaku dari para pejabat yang lain, dan bagaimana dia menyampaikan tentang ijazah tersebut. Ya, jadi sekali lagi ini saya pertegas kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami bertiga itu bekerja sesuai domain kami masing-masing. Ya, yang kemudian hasil penelitian kami selama 3 tahun ini kami bukukan dalam buku Jokowi's White Paper. Ya. Mas Roy Suryo itu meneliti dalam domain beliau tentang telematika, keahlian telematika, kepakaran telematika. Rismond Sianipar itu dalam kepakaran digital forensik, dan saya dalam keahlian neuroscience behavior, perilaku ya. Ini supaya jelas betul ya bahwa kami semua itu tidak bekerja dalam operasi yang melintas keilmuan kami. Walaupun memang kami ini multilinear ya, jadi panduannya. Nah, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah spesimen ijazah Joko Widodo ya, yang secara ofisial pertama kali dikeluarkan. Nah, kemudian pada detail-detail ijazah ini, nah tampak berbagai macam perilaku yang memang anomali ya, memang anomali begitu ya, anomali ya. Kenapa? Karena ada beberapa kesempatan sejak Joko Widodo itu menyampaikan bahwa beliau adalah mengaku sebagai lulusan Fakultas Kehutanan UGM ya, di tahun 2017 pada reuni di UGM ya. Kemudian ada beberapa kali reuni-reuni berikutnya yang diadakan oleh yang bersangkutan. Seharusnya ya pada saat itu ada peluang atau kesempatan yang bersangkutan sendiri sebagai orang yang mengaku memiliki ijazah asli Jokowi, ijazah asli, mengeluarkan ijazah itu sendiri, ya. Tetapi justru yang mengeluarkan untuk yang pertama kali justru malah Dekan Kehutanan UGM, dan itu pun dalam bentuk fotokopi.
Nah, detail dari fotokopi ini menarik ya, teman-teman. Karena dalam fotokopi A3 itu ya ada lipatannya, ya, ada lipatannya. Ini kalau Anda dapat yang versi yang detail itu Anda akan lihat bahwa ada lipatannya, ya. Ini perhatikan baik-baik, ada lipatannya, ya. Kemudian ada satu detail yang sampai dengan hari ini masih kami simpan. Ya. Ada sebuah artefak, ya, yang sampai dengan hari ini kami simpan dan kami buka sekarang. Artefak itu adalah noktah pada logo Universitas Gadjah Mada. Noktah pada logo Universitas Gadjah Mada. Yang dulu kami bersengaja sampaikan itu kemungkinan tumbuhan kopi, tumbuhan teh. Tapi sejalan dengan waktu kami tahu bahwa itu adalah bleberan dari tinta. Bleberan dari tinta. Ya, bleberan dari tinta. Ingat baik-baik ya. Jadi pada ijazah versi 2022 versi Dekan Kehutanan ada noktah bleberan tinta yang kemungkinan berasal dari logo UGM akibat tahun, ya, ingat baik-baik. Nah, ini nanti akan kami sampaikan kepada ahlinya, ya, yaitu ahli yang juga menjadi ahli kami, yaitu Profesor Tono Saksono. Karena beliau ahlinya bagaimana membuat yang digital yang analog akan dikonversi dengan digital dan sebagainya dan seterusnya ya. Ini nanti keahlian beliau nih. Mesinnya untuk memastikan apakah nokta ini betul-betul bleberan dari logo UGM ya atau oleh hal lain. Mesinnya menurut beliau ada di Belanda. Ya, nanti tinggal tunggu waktu saja untuk memastikan apakah nokta ini sesuai dengan dugaan kami bahwa ini adalah bleberan dari tinta logo UGM. Mengapa kami sampaikan sebuah hipotesis bahwa nokta ini adalah bleberan dari tinta logo UGM? Karena kami mendapatkan di tahun 2025 kami mendapatkan spesimen ya ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Ya, ini kami melihat dengan mata kepala sendiri, kami pegang, kami cek ya, dan kemudian beberapa kali juga kami uji. Tampak bahwa karena tahun 40 tahun ya, maka logo UGM ini mengalami pemudaran ya. Kemudian tintanya kemudian bleber. Nah, tinta yang bleber ini kemungkinan menghasilkan sebuah artefak yang berbeda-beda sesuai dengan bagaimana ijazah ini diperlakukan ya. Ini adalah hal yang untuk pertama kalinya selama beberapa tahun ini kami sampaikan ya. Nah, dikunci dulu ya bahwa spesimen ijazah yang dikeluarkan oleh Dekan Kehutanan UGM itu ada dua ciri utama, yaitu dia terlipat, ada tanda lipatannya, dan ada noktah bleberan tinta dari logo UGM ya. Nah, kemudian spesimen yang berikutnya lagi, versi yang kedua, ini tadi versi 1 ya berarti ya. Versi yang kedua adalah tanggal 1 April 2025 yang dikeluarkan oleh kader PSI yang bernama Dian Sandi Utama. Dan ini adalah spesimen kedua yang kami jadikan sebagai bahan penelitian. Ya, perhatikan baik-baik di sini. Perhatikan baik-baik di sini. Tadi kami sampaikan ada dua ciri utama dari versi 1. Ada dua ciri utama dari versi 1. Yang pertama apa? Lipatan. Yang kedua adalah noktah bleberan tinta. Ya. Nah, versi yang kedua keluar di tanggal 1 April 2025. Tidak ada lipatan dan logo dalam keadaan bersih tanpa ada bleberan tinta. Artinya hipotesis kami mengatakan bahwa dua spesimen ini berasal dari dua spesimen yang berbeda, ya. Jadi ini versi 1, ini versi 2. Berikutnya lagi ciri dari spesimen ijazah yang dikeluarkan oleh Dian Sandi adalah bleberan tinta. Ini bleberan tinta ya. Jadi bukan gripis karena rayap, bukan. Ya, ini bleberan tinta. Ya, bukan gripis karena rayap, bleberan tinta. Artinya, menurut Mas Roy dan Bang Rismon, ini adalah hasil dari
print out. Jadi printernya yang bleber tintanya, ya, bukan karena rayap, ya, oke. Dan yang jelas adalah bahwa ini tidak ada bleberan tinta karena usia. Logo dalam keadaan bersih dan itu tidak wajar untuk logo yang usianya 40 tahun, ya. Kalau yang wajar, ya, pasti sudah mengalami pemudaran seperti ini, oke ya, oke. Jadi kita sudah mendapatkan versi 1 dan versi 2. Lalu kemudian muncul, ya, spesimen ijazah berikutnya pada saat presentasi Bareskrim oleh Dirtipidum waktu itu Pak Juhandani, ya. Ini di tanggal 22 Mei 2025. Ini adalah spesimen versi 3. Ya, spesimen versi 3. Ada 2 ciri khas yang sama dengan versi 1. Ya. Pada yang dikeluarkan oleh Sigit Sunarta, yaitu ada lipatan dan ada bleberan tinta. Ya, dan ciri yang ada di versi Dian Sandi yaitu ada bleberan tinta di bawah, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, jadi ini adalah versi 3. Ya, ini adalah versi 3. Anehnya, ya, anehnya pada saat Pak Juhandani itu presentasi di layar, ya, ada 2 ijazah muncul. Ya, ada 2 ijazah muncul. Jadi pada saat itu kalau Anda membuka, gini. Ya, begini ya. Layar besar, ya, yang tampak adalah fotokopi ini, ya. Slide isinya fotokopi ijazah yang terpotong dan ada tinta bleber. Terus di pojokan itu tampak yang disebut sebagai adik ipar dari Joko Widodo yang menyerahkan spesimen yang dikatakan sebagai ijazah asli yang kemudian diklaim sudah diperiksa oleh Puslapfor, bentuknya seperti ini, ya. Kalau kita zoom, maka kita lihat bahwa pada ijazah ini ciri khas yang ada pada Dian Sandi, yang ada pada ijazah fotokopi dari Bareskrim tidak ada, ya. Ya. Jadi tidak ada lipatan, tidak ada noktah, dan tidak ada bleberan tinta. Memang ada sedikit noktah tertentu, ini yang memang sukar untuk kita pahami. Tapi ketika kemudian kami cek, noktah ini beda dengan noktah yang ada pada ijazah versi Dian Sandi. Beda, ya. Nah, pertanyaan dari kami adalah, kalau memang Bareskrim sudah melakukan penyitaan, Pak Joko Widodo sudah melakukan penyerahan ijazah asli sebelum presentasi disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim di tanggal 22 Mei 2025, ya, mengapa Bareskrim mempresentasikan fotokopi ijazah ini? Dan mengapa Bareskrim tidak mempresentasikan ijazah ini? Ini yang menjadi pertanyaan besar sekali. Jadi yang diuji oleh Puslapfor itu yang fotokopian ini atau yang katanya ijazah asli yang disita ini? Ya. Padahal dalam 1 hari semua masyarakat Indonesia, ya, melalui media televisi kita menyaksikan kemunculan dari 2 versi ijazah ini. Yang jelas sekali ini beda. Ya. Kalau memang fotokopi ijazah ini berasal dari ijazah asli, maka ijazah asli ini akan ada noktah bleberan. Ya kan? Ya. Lalu pada fotokopi ijazah ini bleberan dari mana? Artinya apa? Artinya ini adalah spesimen ijazah yang berbeda. Ya, jelas ya. Jadi ada versi 3. 1, 2, 3 ya. Oke. Sekarang ada versi 4 dan 5 yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta. Versi 6 sebetulnya sudah ada. Yang kami saksikan
ya, kami bertiga tersangka bersama dengan para penasihat hukum kami yang hadir di sini, semua sama-sama menjadi saksi keluarnya spesimen yang diklaim sebagai ijazah asli Jokowi yang disita oleh Polda Metro Jaya pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025. Hanya 5 menit. Tapi pada 5 menit itu kami tidak diperkenankan memfoto, kami tidak diperkenankan men-scan, apalagi menyentuh ya. Maka tapi kami pastikan bahwa ijazah yang dikeluarkan oleh Polda Metro Jaya pada waktu tanggal 15 Desember 2025 itu bukan ijazah yang diperlihatkan oleh dekan, bukan ijazah yang ditunjukkan oleh Dian Sandi, bukan juga ijazah yang kelihatan sepintas yang dipegang oleh adik ipar Joko Widodo tanggal 22 Mei 2025, bukan juga ijazah yang dipresentasikan oleh Dirtipidum, bukan. Ya, kami bisa pastikan apa yang bisa kami pastikan sesuai dengan apa yang diklaim dikatakan oleh pengacara dari Egy Sujana, Ibu Eli Danetti. Beliau mengatakan pada ijazah itu ada watermark, ada emboss. Ya, ingat baik-baik. Bu Eli Danetti sebagai salah satu saksi yang mengikuti gelar perkara khusus 15 Desember 2025 secara jelas menyatakan ada watermark dan ada emboss. Kalau memang ijazah yang ditampilkan pada saat gelar perkara khusus 15 Desember 2025 itu adalah ijazah yang ada watermark dan ada emboss, maka jelas bahwa ijazah itu bukan ijazah versi Dian Sandi. Bukan. Karena ijazah versi Dian Sandi tidak ada watermark dan tidak ada emboss. Ya. Kemudian dan juga bukan ijazah yang dikeluarkan oleh KPU Jakarta yang digunakan oleh Joko Widodo untuk mendaftarkan diri sebagai presiden pada pemilihan tahun 2014 dan tahun 2019. Ya, keduanya tidak ada watermark, tidak ada emboss. Oh, mungkin karena fotokopian kali, Dr. Tifa. Bukan. Kami uji ya dengan ijazah asli yang dimiliki oleh almarhum Bambang Rudi Harto. Ya, Anda melihat ya di situ pada sekitar bulan September kami umumkan bahwa kami mendapatkan spesimen asli, ijazah asli dari lulusan kehutanan UGM yang lulus tahun 1985. Bentuk ijazahnya seperti ini, kami saksikan dengan mata kepala sendiri, sudah kami uji. Ya, ijazah ini jelas ada watermark yang sangat rapi dan ada emboss ya. Ada emboss cap ceklok untuk mengunci tanda tangan dari rektor. Nah, kami uji. Ya, kami uji. Kalau seandainya ijazah ini kami fotokopi berulang kali, ya, kami fotokopi, ya, kami uji, ya, setelah difotokopi berkali-kali, ya, fotokopinya lagi difotokopi, apakah watermarknya hilang, apakah embossnya hilang? Ternyata tidak. Ya, ini adalah hasil fotokopi yang kesekian kali dari fotokopi. Watermark tetap ada, embossnya tetap ada, ya. Jadi artinya bahwa ijazah, fotokopi ijazah yang dikeluarkan oleh KPU 2014 dan KPU 2019 tidak ada jejak watermark sedikit pun dan tidak ada jejak emboss sedikit pun, ya. Artinya kuat dugaan bahwa ijazah yang digunakan untuk kemudian difotokopi ini bukan ijazah asli. Ya, ijazah tanpa watermark dan ijazah tanpa emboss, keduanya. Ya, itu ciri yang harus. Jadi artinya dari sini sudah ada 6 versi. Kita tunggu versi yang ke-7 dan ke-8 dari KPU Surakarta dan dari KPU Jakarta. Nah, secara ilmu neuroscience di sini terlihat ya bahwa memang ada perilaku-perilaku yang saya nyatakan pada beberapa waktu yang lalu. Ini adalah perilaku yang disebut sebagai ilusi transparansi. Kelihatannya transparan ya pada saat tanggal
20 Oktober 2022 transparan Dekan Kehutanan menunjukkan ijazah Joko Widodo. Kemudian transparan lagi Dirtipidum menunjukkan ijazah tanggal 22 Mei 2025. Transparan lagi Dian Sandi menunjukkan ijazah asli yang kemudian dinyatakan sendiri oleh Pak Joko Widodo bahwa betul Dian Sandi itu menunjukkan ijazah asli pada salah satu video. Kemudian juga di KPU, ini semua adalah sebuah ilusi transparansi. Kita dipaksa untuk meyakini bahwa semua versi dari ijazah tersebut adalah asli. Padahal kalau setidaknya ada 6 versi dari ijazah ini keluar, berarti kita bisa berhipotesis bahwa salah 1, salah 2, salah 3, salah 4, salah 5, salah 6, semuanya palsu. Ya, jadi tidak ada satupun yang identik dengan ijazah asli dari lulusan Kehutanan UGM tahun 1985. Ini yang sangat penting. Jadi ini adalah ijazah asli lulusan Kehutanan UGM tahun 1985, tapi namanya bukan Joko Widodo. Namanya adalah Bambang Rudiharto, ya. Oke ya. Baik, itu mungkin nanti akan ditambahkan oleh Mas Roy Surya, silakan Mas. Nanti saya terus ingat lagi apa yang ini.